Persiapan pemain U23 untuk tahun 2027 saat ini menjadi fokus yang sangat penting. Langkah ini merupakan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di tingkat internasional, sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan tim nasional. Kekalahan yang didapat dari Vietnam telah menjadi tantangan signifikan bagi timnas Indonesia. Dalam konteks ini, peningkatan performa menjadi suatu keharusan, mengingat mereka harus bersiap menghadapi lawan-lawan lainnya dalam turnamen yang sedang berlangsung. Meskipun Indonesia hanya meraih 4 poin, posisi mereka yang berada di peringkat kedua grup B tetap menunjukkan harapan yang menjanjikan. Posisi ini merefleksikan bahwa tim masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanannya lebih jauh dalam kompetisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyoroti adanya aspek positif yang dapat diambil dari kekalahan timnas Indonesia melawan Vietnam. Terutama, hal ini berkaitan dengan ketenangan dan mentalitas para pemain muda yang diharapkan bisa berkembang lebih jauh ke depannya. Terkait dengan taktik, Erick Thohir menilai formasi 352 sebagai pilihan yang tepat untuk timnas. Penggunaan formasi ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan lapangan tengah serta menciptakan lebih banyak peluang dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong mengakui bahwa kekalahan dari Vietnam dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman para pemain. Kondisi ini menuntut mereka untuk terus meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing di level internasional yang lebih tinggi. Pertandingan melawan Vietnam menunjukkan adanya kesenjangan pengalaman di antara pemain, yang pada akhirnya berdampak pada performa keseluruhan tim. Diharapkan, para pemain muda dapat memperoleh pelajaran berharga dari pertandingan ini untuk meningkatkan kualitas mereka di masa mendatang. Sementara itu, kurangnya waktu persiapan menjadi kendala bagi tim dalam mencapai performa optimal. Hal ini menciptakan pro dan kontra bagi pelatih yang mengandalkan pemain muda, sehingga mereka perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kekalahan dari Vietnam tidak hanya menyulitkan langkah menuju semifinal, tetapi juga berdampak pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Penurunan posisi tim setelah hasil buruk ini menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Vietnam berhasil meraih tambahan poin yang semakin memperkuat posisi mereka di ranking FIFA. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024, yang menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam performa mereka. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, yang sebelumnya berada di posisi teratas grup. Kini, mereka dituntut untuk berjuang lebih keras guna tetap kompetitif dan menjaga harapan untuk melaju ke babak selanjutnya. Akhirnya, ranking FIFA memiliki peranan yang sangat signifikan bagi negara dalam undian turnamen internasional. Kegagalan untuk menambah poin dapat berpengaruh pada peluang Indonesia di masa depan, sehingga skuad harus tetap fokus menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Nasional Laos dengan dukungan penuh dari penonton. Atmosfer pertandingan yang intens turut berkontribusi pada ketegangan yang dirasakan saat keputusan-keputusan penting diambil. Rekaman VAR yang digunakan dalam pertandingan ini memainkan peran krusial dalam memastikan keputusan yang lebih adil terkait gol-gol yang kontroversial. Teknologi ini telah menjelma menjadi alat yang sangat penting dalam sepak bola modern. Dalam konteks ini, Presiden AFF hadir untuk menyaksikan pertandingan dan memberikan penjelasan kepada tim serta penonton mengenai keputusan yang telah diambil. Keberadaan beliau menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Gol ketiga Laos, yang semula dianggap sah, dibatalkan setelah melalui pemeriksaan VAR. Insiden ini menjadi contoh nyata akan pentingnya teknologi dalam memastikan keadilan di lapangan sepak bola. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap keputusan VAR yang dinilai membawa keadilan dalam pertandingan tersebut. Ia menekankan bahwa keputusan yang adil merupakan hal yang fundamental untuk hasil yang pantas. Di sisi lain, tim Laos merasakan kekecewaan mendalam akibat keputusan yang diambil oleh VAR. Pelatih Laos mengakui bahwa meskipun rasa kecewa itu ada, teknologi VAR tetap berperan penting dalam meningkatkan keakuratan hasil pertandingan. Penggunaan VAR dalam sepak bola modern telah mengubah paradigma cara wasit dalam membuat keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan level keadilan dalam setiap pertandingan. Fenomena ini sangat terlihat dalam laga antara Indonesia dan Laos. Walaupun kritik terhadap VAR sering muncul dengan anggapan bahwa teknologi ini memperlambat ritme permainan, banyak yang mendukung keberadaannya sebagai langkah positif.
VAR menyediakan transparansi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan krusial di lapangan. Kemenangan Indonesia atas Laos tak hanya mencerminkan kekuatan mental tim, tetapi juga menjadi bukti kemampuan mereka untuk tetap fokus meski terdapat kontroversi seputar VAR. Tim Indonesia berhasil meraih kemenangan yang sah dalam turnamen AFF 2024.